Oke, selamat malam Bapak Mel dan Mama Serlince. Hari ini saya Malam. Stefanus Benu dan Ibu Serlince Tanah akan mempraktekkan tugas dialog coaching antara rekan CGP dan kami adalah di room 2 dengan dua kerangka permasalahan. Dan untuk kerangka permasalahan pertama, saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Serlince akan berperan sebagai coachee. Dengan kerangka permasalahannya itu ya, masalah ada siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah guru mendapatkan solusi terkait permasalahan yang dialami. Dalam identifikasi, yang pertama mencari tahu dengan memberikan berbagai pertanyaan yang berbobot. Dalam rencana aksi, apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Karena dalam tanggung jawab, kita harus menguatkan komitmen dan memberikan motivasi. Itulah kerangka permasalahan yang akan kami praktikkan. Untuk dialog pertama, kami berperan sebagai dan Ibu Salinci sebagai kuncinya. Silakan Ibu Salinci. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Ibu dia. Selamat pagi Ibu Salinci. Selamat pagi Ibu Salinci. Bagaimana kabarnya Bang? Kabar saya juga baik, tapi ada sedikit pusing nih dengan siswa. Oh, pantas. Saya lihat Mama Serlinca sepertinya kurang bersemangat di hari ini. Itu dia, Pak Stef. Apakah Pak Stef punya waktu luang sebentar? Tidak apa. Kebetulan saya sekarang lagi tidak mengajar. Oke, kalau begitu bolehkah saya sharing sedikit permasalahan yang Sangat boleh saya Mama, alami di kelas? tetapi alangkah baiknya jika kita mengobrolnya di dalam ruangan saya saja sambil kita berdua ngopi. Wah, ide Ketika bagus itu kami Pak berdua sudah Stef. sampai di dalam ruang kerjanya, jadi apa yang bisa saya bantu Mama? Begini Pak Stef, tapi saya bingung mau mulai cerita dari mana. Kalau begitu, kira-kira apa yang sedang Mama rasakan sekarang? Saya bingung Pak Stef. Ada salah satu siswa dalam kelas yang kurang aktif dan acuh tak acuh dalam mengikuti pembelajaran. Lalu bagaimana Mama? Coba ceritakan lebih lanjut. Saya khawatir anak ini tidak bisa menyerap pembelajaran dengan baik dan bisa mempengaruhi buruk terhadap teman-teman di kelasnya. Oh, begitu. Jadi, menurut Mama, bicara kita sekarang ini bertujuannya untuk apa? Ya, agar saya bisa mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi Baiklah sekarang Mama. ini. Semoga dengan pertemuan ini kita dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Mama hadapi. Jadi begini, Pak Stef. Saya masih kepikiran dengan salah satu siswa saya yang bermasalah di dalam kelas. Jadi menurut Mama, kira-kira hal apa yang membuat anak tersebut menjadi acuh tak acuh di dalam kelas? Menurut saya,
Karena anak tersebut adalah anak seorang pejabat, sehingga dia merasa dirinya lebih dari teman-teman sekelasnya, kemudian bisa mengaruhi teman-temannya yang lainnya. Lalu kira-kira apa yang sudah dan akan Mama lakukan? Yang sudah saya lakukan, saya sudah melapor ke wali kelasnya, kemudian saya juga sudah bersama guru BK melakukan home visit, dan ternyata didapati anak tersebut lebih banyak waktu bersama pengasuhnya di rumah karena kesibukan kedua orang tuanya. Kalau seperti itu, bagaimana cara Mama menyikapi urusan ini? Saya akan mencoba membangun komunikasi dengan wakil kesiswaan dan kepala sekolah agar dapat memfasilitasi untuk dapat bertemu dengan orang tua anak tersebut secara langsung. Nah, itu ide yang sangat bagus, Mama. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Mama lakukan setelah bertemu dengan orang tua dari anak tersebut, Mama? Saya akan menyampaikan masalah yang dihadapi anak tersebut dan besar harapan saya agar orang tua dapat membantu dalam membimbing serta mengontrol anak tersebut di rumah. Oke, baiklah. Kemudian, siapa yang akan Mama libatkan dalam membantu mewujudkan tujuan tersebut? Ya, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman, dengan wali kelasnya, dengan guru BK, juga dengan wakil kesiswaan, kepala sekolah, serta orang tua dari anak tersebut. Wah, bagus sekali, Mama. Memang harus seperti itu. Dan sepertinya Mama sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Mama alami. Iya, pasti. Terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan yang sudah saya hadapi, dan saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, Mama, sama-sama tetap semangat ya. Terima kasih, Pastor. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Ya, baik, Mama. Selamat pagi. Selamat pagi, Pastor. Oke, terima kasih. Jadi itulah dialog dari kasus pertama kami, dan kami akan melanjutkannya kepada kerangka permasalahan yang kedua, dan saya akan berperan sebagai coachnya dan Ibu Serlince yang akan berperan sebagai coachnya dengan kerangka permasalahannya, yaitu anak wali tidak mengikuti ujian PAS karena belum membayar uang komite. Dalam tujuannya adalah siswa tersebut mendapatkan solusi terkait masalah yang dia alami. Dalam identifikasi, guru mencari tahu pokok permasalahan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dalam rencana aksinya, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah dari anak tersebut, dan tanggung jawabnya adalah menguatkan komitmen dan selalu memberikan motivasi. Oke, kita akan masuk pada dialog kasus yang kedua. Saya sebagai siswa yang mengemban komite dan Ibu Serlince sebagai wali kelas saya. Selamat pagi, Ibu Serlince. Selamat pagi juga, Steph. Ibu, apakah Ibu punya waktu sebentar? Iya, Ibu punya waktu. Setelah beristirahat, barulah Ibu punya jam untuk mengajar. Oh ya, Steph. Ibu lihat, wajahmu terlihat murung sekali. Apakah ada sesuatu? Bagaimana ya, Bu?
Saya malu menyampaikannya. Tidak apa, Steph. Ibu siap mendengarkannya. Tapi sebelum itu, mari kita duduk di bangku taman yang ada di bawah pohon yang rindang itu, Steph. Baiklah, Bu. Gimana, Steph? Apa yang ingin diceritakan sama ibu? Hmm, begini, Bu. Saya bingung mau memulainya dari mana. Tidak apa, Steph. Ceritakanlah, ibu siap mendengarkan. Apa yang sedang Steph rasakan saat ini? Hmm, Saya stres, Bu. Saya seperti ingin menangis, Bu. Hmm, coba ceritakan lebih lanjut, Steph. Begini, Bu. Ujian PAS akan dilaksanakan 2 hari lagi. Sedangkan saya belum lunasi uang komite selama 3 bulan. Oh, jadi menurut Steph, apa tujuan dari pembicaraan kita ini? Begini, Bu. Saya ingin mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu Guru. Baiklah, Steph. Semoga dengan percakapan ini kamu bisa mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan tadi ya. Jadi begini, Bu. Saya sebenarnya juga ingin mengikuti ujian, tetapi kan menurut aturan sekolah, saya harus melunasi uang komite, barulah saya bisa mengikuti ujian PAS. Hmm, baiklah, Steph. Kira-kira hal apa yang membuat Steph sehingga belum melunasi uang komite? Jujur ya, Bu, saya takut untuk meminta uang kepada ayah saya, Bu. Apa yang membuat Steph takut meminta uang kepada ayah kamu? Karena saya pernah tidak jujur soal keuangan kepada ayah saya, Bu. Saya pernah menghabiskan uang komite 1 bulan untuk mentraktir teman-teman saya, Bu. Nah, jadi apa yang sudah Steph lakukan setelah kejadian itu? Hmm, saya belum meminta maaf kepada ayah dan ibu, Bu Guru. Lalu apa yang akan Steph lakukan sekarang? Hmm, Sebentar ketika saya sudah pulang ke rumah, saya akan coba bertemu dengan kedua orang tua saya, Bu. Nah, itu ide yang sangat bagus, Steph. Lalu, apa yang akan dilakukan setelah bertemu dengan orang tua kamu? Saya akan berusaha jujur dan meminta maaf atas kesalahan yang telah saya buat, Bu. Dan semoga mereka akan memaafkan saya sehingga saya bisa diberi uang untuk dapat melunasi uang komite, Bu. Hmm, apakah ada yang dapat membantu untuk mencapai tujuan itu? Saya rasa ada, Bu Guru. Ada kakak perempuan saya yang selalu peduli dengan saya. Saya Hmm, rasa saya bisa mengajak dia untuk bertemu dengan ayah dan ibu. wah, itu ide yang sangat bagus, Steph. Sepertinya kamu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang kamu hadapi, Steph. Iya juga ya, Bu Guru. Nah, sedikit lagi waktu istirahat akan selesai. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada lagi, Bu Guru. Hanya saya sangat mengucapkan terima kasih
karena ibu guru sudah bersedia mendengarkan keluhan dari saya dan saya juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Lah, itu memang sudah tugas seorang guru. Ingat ya, Steph, kamu harus lebih semangat lagi sekolahnya. Dan jangan lupa harus selalu jujur dalam segala hal. Iya, Bu Guru. Oke, Bu Guru. Kalau begitu, saya kembali ke kelas sekarang ya, Bu. Baik, Steph. Hati-hati, awas jatuh. Oke, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kami berdua. Saya Pak Stefanus Benu dan Ibu Serlince Pulung Tanah telah mempresentasikan kedua dialog kasus kami tentang praktek coaching antara sesama rekan CGP yang satunya berperan sebagai coach dan satunya berperan sebagai coaching. Terima kasih dan selamat malam. Oke, Mama, kita masih punya 10 menit. Tepuk tangan untuk kita dua dulu. Tepuk tangan. We have 10 minutes. Masih kurang, masih ada 10 menit kah? Apa kita langsung dengan refleksi kok? Langsung memang di dalam supaya dengan rekaman kok? Atau tidak? Di sini atau sebentar dalam main roomnya kita juga kurang tahu. Tadi tidak ditanya ya. Ya tadi sempat tanya, tapi coba kita dua langsung satu Mama supaya mungkin refleksi dari beta sebentar dari Mama, tapi sebentar kalau memang di main room nanti minta lagi ya kita tinggal sampaikan bahwa seperti ini. Baru kita edit ya. Oke. Nah, dari Mama duluan kok. Oke. Beta langsung saya, Pak Guru. Ya Mama. Yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya pikir kita sudah melakukan percakapan yang sangat baik, sangat terarah, karena ini adalah sesi latihan. Saya pikir ini sudah sangat lumayan baik. Yang kedua yang masih perlu diperbaiki mungkin saya sendiri barangkali, ini dari sisi saya, di luar dari, kalau untuk sekarang ini mungkin saya lebih kepada pertanyaan-pertanyaan berbobot saja terkait permasalahan. Untuk saya mungkin nanti kalau untuk keluar. Lalu yang perlu dilakukan agar tetap kondisi present, kehadiran penuh, ya yang saya tulis bersifat terbuka dan mampu menerima masukan serta mampu mengontrol emosi saat dalam diskusi. Lalu yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan perbaiki peningkatannya? Tentunya melakukan tindakan koaci di sekolah berdasarkan tahapan kita yang lebih baik lagi. Begitu saja. Lalu untuk umpan balik, apa yang Anda rasakan? Benar, mungkin kita bersama Pak Guru sudah tulis skenarionya, tapi saya masih tetap rasa deg-degan seperti main drama untuk mendapatkan chemistry-nya seperti apa. Itu yang saya rasakan. Dan happy, senang. Senang karena bisa melakukan dialog ini dengan alur kita secara baik. Itu saja dari saya, Pak Guru. Terima kasih. Mungkin sekarang dari saya tentang refleksi tirtanya dengan pertanyaan pertamanya, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, juga saya sudah sempat tulis. Yang pertama itu saya merasa dalam percakapan sudah berjalan dengan sangat baik. Karena yang pertama saya dan Mama sudah membuat teks sebelumnya. Itu. Sehingga dalam pelaksanaan dialognya itu kita sudah fokus dalam berdialog. Jadi tidak ada lupa kata atau bagaimana, tapi sudah sangat terarah. Itu yang sudah berjalan dengan baik. Sedangkan apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, saya sepertinya sama dengan Mama, yang ditingkatkan adalah pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot atas permasalahan yang dilakukan, yang sudah kita lakukan. Atas permasalahan itu ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mungkin harus kita tingkatkan.
Sedangkan apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Yang saya lakukan adalah tetap fokus. Yang pertama fokus dan berkonsentrasi selama dialog. Dalam proses coaching saya harus tetap fokus sehingga jangan sampai ada hal-hal yang membuat saya akhirnya tidak fokus dan akhirnya tidak serius dalam proses coaching ini. Nah, yang terakhir apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Yang saya lakukan adalah mendengar sebaik mungkin. Ini, saya harus mendengar sebaik mungkin karena dalam proses coaching ini saya dan Mama kan kita dua bukan secara face to face atau secara langsung bertemu, tetapi karena lewat room sehingga terkadang masalah jaringan, masalah suara yang kadang sedikit putus-putus, sehingga memang saya harus betul-betul fokus mendengarkan baik-baik. Nah itu. Jadi apa yang akan saya lakukan mendengarkan baik-baik permasalahan dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian yang terakhir untuk umpan balik yang saya rasakan saat saat menjadi coach adalah dalam coaching ini saya merasa sangat nyaman. Yang pertama, sangat merasa nyaman karena saya rasa saya dan Mama sudah punya chemistry. Kemudian sudah bertemu dalam beberapa kali lokakarya jadi sudah akrab. Jadi kemudian tidak ada tekanan ataupun dalam kita punya percakapan tidak ada kalimat-kalimat yang menghakimi sehingga membuat sehingga kita berani untuk mengutarakan semua masalah dalam dalam dialog ini. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi umpan baliknya ya seperti itu saja yang saya rasakan selama proses coaching ini dengan Mama Serlinci. Terima kasih banyak Mama. Luar biasa. Terima kasih Pastor.